Satria dengan NIM B1A1222211. Perkenalkan, nama saya Trina Larissa Siti dengan NIM B1A12213. Kenalkan, nama saya Resa Tiara dengan NIM B1A12237. Perkenalkan, nama saya Farhan Rafael dengan NIM B1A1222222. Jambi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang potensial sumber daya alam. Jambi memiliki potensi minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam yang memiliki, namun terjadinya praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial telah mengakibatkan dampak yang besar bagi Provinsi Jambi. Ancaman kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan konflik sumber daya merupakan salah satu bentuk pengolahan sumber daya alam yang tidak mengedepankan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Proses eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik pembangunan wilayah mengakibatkan berkurangnya potensi kesejahteraan dan seharusnya dinikmati oleh masyarakat Jambi. Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Abdullah, mengatakan Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia. Dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih di angka 156 konflik yang belum terselesaikan. Untuk Provinsi Jambi, Walhi mencatat ada 1.223.737 hektar lahan dikuasai oleh korporasi swasta dan BUMN yang terdiri dari sektor kehutanan, perkebunan, sawit, dan tambang. Hal ini menjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah di Provinsi Jambi, mengingat 215.962 hektar yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan kepada rakyat Jambi. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, juga menegaskan pemerintah harus serius untuk menangani konflik lahan yang ada di Jambi. Dan sebagai contoh konflik lahan di kawasan Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan perusahaan di mana warga yang awalnya dijanjikan akan mendapatkan 2.600 hektar lahan, ternyata hanya diberikan tidak lebih dari 50 hektar saja. Kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Masyarakat terkait pemilikan tanah yang sesuai aturan hukum adalah suatu menjadi kepastian hukum atas tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 adalah dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Selain menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah juga memberikan suatu jaminan hukum atas bidang tanah kepada pemegang haknya. Program pendaftaran tanah yang saat ini menjadi program strategis nasional pendaftaran tanah sistem lengkap. Selain menjamin kepastian hukum, program PTSL juga berperan di dalam minimalkan atau mencegah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, dan juga menjadi salah satu sarana peningkatan produktif ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi berjanji membantu menyelesaikan konflik lahan atau tanah yang masih banyak terjadi saat khususnya menyangkut kaum petani atau petani di berbagai daerah. Minimnya tata kelola sumber daya alam tersebut berdampak pada peningkatan konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Permasalahan konflik lahan atau pertahanan masih jadi pembahasan utama di Provinsi Jambi. Terlebih menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan konflik lahan terbanyak kedua di Indonesia dengan jumlah 156 kasus pada tahun ini. Bagi masyarakat, lahan adalah hidup mereka, dan dalam lahan tersebut mereka membangun rumah dan menggantungkan hidup untuk mencari rezeki, entah itu sebagai petani ataupun hal lainnya. Maka jangan heran jika kemudian mereka bahkan berani bertaruh nyawa untuk membela lahan-lahan yang bisa jadi harapan untuk bertahan hidup. Menjaga sumber daya alam adalah tanggung jawab kita semua. Jaga kelestarian alam untuk masa depan. Alam memberi kita kehidupan, memberi udara, air, dan makanan. Kita ambil kayu, batu, dan biji.
namun sering lupa untuk memberi kembali. Hutan kita gunduli tanpa kita pikir panjang. Laut kita kotori, sungai tak lagi jernih. Satwa liar, kehilangan rumah, bencana datang, kita yang merana. Mari kita sadar sebelum terlambat. Jaga alam, jangan sampai rusak. Gunakan sumber daya alam dengan bijak, agar anak cucu kita masih bisa mendapat menikmatinya. Tanam pohon, kurangi limbah plastik, hemat energi, dan gunakan transportasi publik. Setiap tindakan walau kecil sangat berarti untuk bumi yang lebih jauh, lebih sehat, dan lebih cerah nanti.